segera ke sini, itu jam 4 sore. Saya bilang, ada apa Bu Lili? Kemudian saya bilang, pokoknya harus datang, ini kita Marta Dinata di Gunung. Jadi saya yang pertama kali adalah yang memberitahu Bu Lili. Sementara Romo Sandi juga menelpon saya dan mengatakan bahwa, Mbak, kita Marta Dinata di Gunung. Ya. Jadi ibunya itu telepon saya. Waktu itu saya dengan wartawan Tempo, namanya Iwan Setiawan. Kami ditelepon sama Bu Wiwin, ibunya Ika. Saya langsung meluncur ke sana. Kami datang, darah itu di rumah masuk itu pintu masuk, kemudian di tembok itu ada darah sampai di loteng. Jenazah itu telanjang dan dalam kondisi ketika itu lehernya hampir putus. Terus kan kami melihat di kamarnya dia itu ini dari sini sampai di sini ini sudah terbuka, jadi kayak digorok, kayak digorok, dan saya pisaunya masih ada di situ, dan pisaunya saya melihat pisaunya itu seperti pisau yang sudah lama ya. Jadi ini boroknya di sini, kemudian di duburnya ada kayu ditancapkan di duburnya Ita Marta Dinata, dan itu darah itu sudah menggenang banyak. Sebelum dan sesudah peristiwa Pepera banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, yang saya pikir secara data bahwa Jakarta dan pemerintah Indonesia belum maksimal dalam proses penyelesaian itu. Banyak sekali para pekerja HAM, kemudian pemerhati HAM baik secara lokal, nasional, bahkan internasional sudah menyuarakan kasus-kasus ini, namun sampai saat ini belum secara maksimal diselesaikan. Di kesempatan ini yang ingin saya sampaikan bahwa di negara demokrasi, kemudian di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi sangat berbeda halnya dirasakan oleh masyarakat Papua hari ini. Banyak peristiwa dan pelanggaran HAM yang semakin kompleks dan terus bertambah dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang terselubung. Jadi semenjak diperlakukannya otonomi khusus untuk Papua di tahun 2021, justru kekerasan dan pelanggaran HAM itu semakin besar, semakin besar dan semakin berat dialami oleh orang Papua. Kita kelas balik di tahun 2018 terjadi peristiwa besar di daerah Dugama dan terjadi pengungsian besar-besaran di mana masyarakatnya harus dipaksa keluar dari tempat tinggalnya, dari dusunnya, dari rumah-rumah mereka, dari kebun-kebun mereka dan mengungsi ke daerah-daerah tetangga sebagai penduduk-penduduk asing. Dan kita tahu bahwa banyak data yang dilaporkan oleh Jubi sendiri, sekitar 300 lebih masyarakat duga meninggal di tempat-tempat pengungsian akibat dari sakit, kurang mendapatkan layanan kesehatan, kemudian kurang dapatkan makanan yang layak dan semacamnya.
Ya, kita tahu bagaimana masyarakat hidup di tempat pengungsian dengan keterbatasan fasilitas dan segala macamnya. Kemudian kita juga bisa ikuti di berselang beberapa waktu banyak pengungsian juga terjadi di daerah Singa, Tembagapura, kemudian dia menyebar lagi ke Maibrat, kita bisa menyebar lagi ke Kiwirok dan Intan Jaya. Kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa ini saling ada keterkaitannya seperti itu. Dan itu menyebabkan banyak orang Papua kehilangan tempat tinggal, kehilangan segala sesuatu harta benda yang dimiliki. Dan ini merupakan hal yang sangat krusial sekali, dan saya berpikir bahwa ini merupakan pelanggaran HAM karena masyarakat kehilangan kehidupannya begitu. Jadi, yang saya mau sampaikan di sini bahwa saya secara tegas mewakili semua perempuan Papua yang merasa banyak sekali mendapatkan korban kekerasan yang terjadi karena perempuan kehilangan tempat berkebun, tempat menghasilkan kehidupan, dan itu akan terus berkelanjutan. 24 tahun yang lalu, di hari yang sama dan di bulan yang sama Kontras lahir, tumbuh dan berkembang di tengah situasi demokrasi yang terpuruk. Pembungkaman ruang untuk bersuara, pemberantasan kebebasan hak berorganisasi, hingga penghilangan paksa. Sekarang, 24 tahun setelah rezim Orde Baru runtuh, pembungkaman ruang demokrasi masih terus berlanjut. Hak kebebasan demokratik sipil semakin menunjukkan tanda-tanda kemundurannya berbarengan dengan praktik-praktik pembangunan. Di sisi lainnya, pelanggaran HAM berat masa lalu juga masih jauh dari kata selesai. Para terduga pelaku masih bebas berkeliaran, bahkan mereka mendapatkan posisi-posisi strategis dalam lingkar kekuasaan. Hal ini menghasilkan efek domino terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Para penguasa dan aparat keamanannya secara latah terus melakukan praktik-praktik kekerasan dalam menghadapi kritik hingga resistensi masyarakat terhadap agenda pembangunan yang sangat lekat kaitannya dengan Orde Baru. Perjuangan masyarakat di Wadas, Kulon Progo, Rembang, Parigi Butong, Wawoning, Sangihe, dan beberapa penjuru lainnya hingga Papua terus diancam oleh konflik dan juga tekanan dan kerentanan akan kekerasan demi terpenuhinya agenda investasi tanpa mengedepankan hak masyarakat. Aparat keamanan terus menjadi alat negara untuk menggerus kebebasan sipil tanpa adanya mekanisme pengawasan dan juga evaluasi dari pemerintah terkait dengan kewenangan mereka yang semakin luas dan menghimpit ruang gerak masyarakat sipil. Undang-undang menjadi alat legitimasi bagi pemerintah untuk melanggengkan kekerasan tersebut yang pada akhirnya membatasi ekspresi, bahkan kebutuhan masyarakat yang semestinya dipenuhi oleh negara. Oligarki semakin menguat dan rakyat semakin melarat. Selama tidak ada kebenaran terhadap pengungkapan pelanggaran HAM berat masa lalu maupun keadilan, maka pembunuhan, impunitas, dan kejahatan terhadap kemanusiaan akan terus berulang. Selama itu pula, para pembela HAM terus dibungkam. Pengungkapan kebenaran serta pengadilan HAM harus dimenangkan. Ini hanya bisa dicapai oleh penguatan posisi masyarakat dalam keterlibatannya memperjuangkan ruang demokrasi mereka sendiri, menentukan nasib mereka sendiri. Pejabat publik bisa dengan sangat bebas memberikan ancaman-ancaman terhadap pembela HAM. Namun hal ini tidak seiringan dengan kemauan pemerintah untuk mengakui kerja-kerja pembela HAM dengan memberikan bentuk perlindungan melalui revisi Undang-Undang HAM itu sendiri. Maka dari itu, jaringan-jaringan masyarakat harus semakin kuat dan menyatukan suara. Pergerakan yang lebih kokoh dan harus terus melawan. Padahal, penguatan masyarakat sipil menjadi salah satu mandat reformasi. Terlebih, dengan semakin banyaknya agenda politik pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi itu sendiri, seperti penundaan pemilu, UU ITE, pengawasan terhadap warga dengan polisi virtual, proyek IKN yang tidak setara dengan keuntungan dan kesejahteraan masyarakat, militerisme di Papua yang terus dilakukan tanpa terbukanya informasi terkait kekerasan, dan menuju ke sebuah pelanggaran HAM berat baru yang tidak kunjung usai. Masyarakat harus menunjuk muka pemerintah hari ini yang kerap kali janji politiknya hanyalah wacana semu yang menjadi buayan belaka bagi masyarakat. Menantang presiden untuk menjalankan janjinya agar menyelesaikan pelanggaran HAM berat sesuai mandat undang-undang dan juga hukum HAM internasional, sebelum pada akhirnya korban dan keluarga korban habis dengan masa. 24 tahun Kontras berdiri bukanlah prestasi, namun menunjukkan
bahwa negara hingga hari ini masih gagal dalam memberikan pemenuhan, penghormatan, dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Situasi demokrasi di Indonesia secara umum mengalami kemunduran pesat dibandingkan masa sebelumnya. Bahkan ada orang-orang yang menjuluki rezim ini rezim Neo Orde Baru. Protes-protes warga terhadap pengerusakan lingkungan hidup mereka, perampasan tanah ataupun penggusuran tanah mereka dihadapi dengan kekerasan. Polisi dan tentara dikerahkan untuk membubarkan, melukai, dan menangkap para demonstran. Hal ini terjadi di Wadas, di Kendeng, dan di berbagai tempat di Indonesia. Dalang-dalang di balik tindak kekerasan itu adalah pejabat-pejabat tinggi negara atau rezim korup yang berkong kali kong dengan para pemodal atau korporat hitam. 2 atau 3 tahun lalu adalah puncak pelanggaran terhadap praktik kebebasan berpendapat dan berekspresi ketika ribuan mahasiswa dan warga di puluhan kota memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah dengan slogan reformasi di korupsi. Pelanggaran HAM dan HAM berat berlangsung di Papua ketika pemerintah menghadapi separatisme dan korban terbanyak adalah dari kalangan sipil tidak bersenjata. Nah, di masa ini pula masyarakat dibelah atau terbelah oleh propaganda kekuasaan. Pembelahan ini juga dengan memanfaatkan dan mempertajam isu sektarianisme. Isu terorisme juga menguat. Sehingga siapapun yang memprotes cara penanganannya dapat dianggap memihak teroris. Dan sebelumnya juga ada isu radikalisme yang juga mendapatkan perlakuan ataupun tindakan yang sama. Oleh karena itu misalnya dalam kasus kilometer 50 jarang ada lembaga hak-hak asasi manusia yang berani menyatakan pembunuhan tersebut adalah pelanggaran HAM berat. Lembaga-lembaga HAM jadi korban, ikut terseret dalam perpolitikan atau perkubuan politik. Tidak berani tegas menyuarakan kebenaran dan menjadi bias. Nah, Kontras tentunya mengalami cobaan dan rintangan yang amat berat di tengah dinamika demokrasi yang sedemikian itu. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah dan rezim sekarang tidak hanya menyerap dan mempekerjakan sejumlah mantan aktivis, yang sekarang ini kita lihat sebagai bagian dari rezim tentunya, tetapi juga mempekerjakan orang-orang yang di masa lalu terlibat pelanggaran HAM berat, seperti penghilangan paksa. Saya mendengar bahwa konvensi anti penghilangan paksa tertunda ratifikasinya karena masih menunggu tanda tangan seorang menteri dan dia dulu terlibat dalam kasus penghilangan paksa aktivis-aktivis pro-demokrasi. Semoga di ulang tahun ke-24 ini, Kontras terus konsisten membela dan berani berada di pihak korban. Selamat ulang tahun, Kontras. Selama 24 tahun ini, saya berpendapat masih begitu banyak problem-problem dan kasus-kasus hak asasi manusia yang terabaikan. Hak asasi manusia meski sudah diadopsi dari gagasan-gagasan universal menjadi aturan-aturan maupun sudah terintegrasi dalam undang-undang di Indonesia, nyatanya menurut saya belum ada suatu kesungguhan maupun komitmen politik dalam menegakkan hukum ataupun melakukan perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara. Ini tercermin dengan masih menggantungnya kasus-kasus hak asasi manusia seperti tragedi Semanggi, Trisakti, kekerasan masa lalu khususnya pada masa 1965
juga kekerasan di Papua, untuk menyebutkan beberapa saja. Dalam pandangan saya pun perlu ada pemutakhiran dan pewacanaan hak asasi manusia di Indonesia yang lebih terkait dengan problem lingkungan hidup, begitu juga dalam kesiapan kita menghadapi perubahan iklim atau krisis iklim. Betapa dekatnya sebenarnya ketika kita berbicara tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dengan juga krisis atau isu yang muncul dalam lingkungan hidup. Seperti yang terjadi di Kalimantan, di Papua, hingga Wadas Jawa Tengah yang begitu jelas, begitu gamblang irisannya dengan eksploitasi juga penyerobotan wilayah hidup masyarakat setempat. Hak warga negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan ataupun disangkal dari hak untuk memiliki kehidupan sosial ekologis yang tentram dan selaras. Pemerintah perlu mengubah dan merombak pandangan lampau tentang pembangunan yang dalam pengamatan saya sama sekali tidak mempertimbangkan kesetimbangan antara manusia dan alam. Pembangunan pada masa situasi beradaptasi dengan krisis iklim berarti perlu dimaknai sebagai pembangunan yang sewajibnya, yang seharusnya mengutamakan keberlanjutan dan bukan sekadar praktik politik dan ekonomi yang sifatnya fragmentaris, juga tidak sekedar mendahulukan kepentingan golongan ataupun sekelompok semata, yang acap kali menerobos dan melalaikan kebaikan umum atau kepentingan bersama yang mempertimbangkan bagaimana baik atau bagaimana sebaiknya dipertimbangkan dalam konteks jangka panjang, kebaikan bersama dalam jangka panjang dan juga antar generasi atau lintas generasi. Saya merasa kecewa, sedih, dan prihatin dengan kekerasan yang dipertunjukkan dan terjadi di Wadas, Jawa Tengah oleh aparatur. Semestinya kekerasan ini tidak terjadi. Mengapa? Jika kita menggunakan kerangka berpikir melakukan pembangunan pada masa menghadapi perubahan iklim, semestinya pemerintah justru melindungi masyarakat yang selama ini telah melakukan jasa maupun kerja-kerja nyata di dalam melindungi lingkungan hidup dan keseluruhan ekosistem kehidupan mereka. Kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang terkait dengan area lingkungan hidup dan masyarakat yang menghidupinya, menurut saya adalah sesuatu yang dapat disebut sebagai wujud maldevelopment atau kesalahan pembangunan. Akibatnya justru menyebabkan segregasi di dalam masyarakat dan juga tentunya kecemasan terhadap terganggunya penyangga ekosistem maupun degradasi lingkungan hidup. Maldevelopment atau pembangunan yang salah itu adalah respon terburu-buru, respon tergesa-gesa, dan respon yang masih enggan memikirkan akibat daripada problem iklim atau perubahan iklim yang tengah terjadi. Sehingga ini yang disebut dengan maladaptasi, dan maladaptasi adalah adaptasi yang salah, adaptasi yang menyimpang dalam situasi perubahan iklim. Adaptasi yang salah berarti tetap melakukan praktik-praktik yang justru dapat memperparah pengerusakan lingkungan yang berdampak besar pada relasi manusia dengan alam dan juga relasi masyarakat yang selama ini sudah gigih dan bekerja keras dalam merawat lingkungan hidupnya.
Kontras merupakan komunitas dan lembaga nirlaba yang selama ini konsisten memperjuangkan keadilan bagi para korban dan penyintas pelanggaran HAM di Indonesia. Dan melalui kerjasama juga solidaritas beriringan dengan masyarakat sipil, dengan kita semua, kita harus terus kritis dan peduli sebagai suatu wujud publik yang partisipatoris untuk menggapai menuju suatu cita-cita masyarakat sosial ekologis yang adil dan juga demokratis, tetap berjuang dan salam solidaritas. Sulit membayangkan wajah Indonesia hari ini tanpa kontras. Perjuangan menegakkan HAM, menjaga demokrasi, melindungi kebebasan sipil sudah sedemikian lekat dengan keberadaan kontras, sehingga seringkali kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja. Kita seringkali lupa bagaimana 24 tahun yang lalu para aktivis pro-demokrasi, pejuang HAM, dan organisasi masyarakat sipil harus berjibaku melawan tirani Orde Baru untuk memastikan keberadaan organisasi ini. Dan sekarang kita lihat bagaimana kontras sudah menjadi elemen terpenting dalam garda depan upaya-upaya kita bersama menjaga dan memastikan Indonesia menjadi negara yang menghormati HAM, demokratis, dan berkeadilan. Untuk kawan-kawan jurnalis, peran kontras tentu luar biasa krusial. Kontras selalu ada dalam setiap advokasi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, bersuara paling lantang membela wartawan yang dianiaya, yang direpresi, dan menekan pihak-pihak yang berkepentingan, penegak hukum, untuk mengawal setiap kasus kekerasan terhadap wartawan agar bisa tuntas dan pelakunya dibawa ke meja hijau. Kesadaran semacam itu tentu bukan sesuatu yang mengherankan, karena elemen kebebasan pers sebetulnya sudah ada dalam DNA kontras. Kita tahu AJI, Aliansi Jurnalis Independen, organisasi yang sejak awal didirikan untuk menyokong kebebasan pers yang lahir dari represi dan sensor yang dilakukan Orde Baru, adalah salah satu organisasi yang ikut membidani kelahiran kontras. Karena itulah kontras selalu hadir dalam berbagai momen-momen penting dalam upaya kita mengawal kebebasan pers di Indonesia. Mulai dari kasus penganiayaan wartawan di Kalimantan, sampai pembunuhan wartawan di Merauke, Papua misalnya beberapa tahun yang lalu. Juga advokasi terhadap Tempo, tempat saya bekerja ketika kantor kami dilempar bom Molotov di tahun 2010 setelah menulis tentang dugaan korupsi di rekening gendut para perwira polisi ketika itu. Kontras selalu hadir dan bersuara keras memastikan kebebasan pers tetap terjaga. Kita tahu pers yang independen adalah nafas demokrasi. Tanpa pers yang bebas, publik tidak akan mendapatkan informasi yang utuh, yang akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa pers yang berani, tidak akan ada investigasi yang mengungkap skandal-skandal di balik tembok-tembok kekuasaan. Ketika kekerasan terhadap jurnalis dibiarkan, ketika intervensi terhadap pers dibiarkan, ketika upaya-upaya untuk membonsai, mengkerdilkan pers dibiarkan, maka yang dirugikan adalah kita semua, adalah publik. Karena tanpa informasi yang akurat, yang kredibel, yang jujur, maka publik tidak akan bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat untuk menentukan masa depannya. Dan ketika itu terjadi, publik didorong lebih dekat ke jurang kehancurannya sendiri.
Kontras menyadari arti penting kebebasan pers itu dan selalu berkontribusi, selalu ada bersama-sama insan pers memastikan kebebasan pers di negeri ini tetap terjaga. 24 tahun tentu bukan waktu yang pendek. Di rentang waktu itu Kontras telah membuktikan komitmennya dan kerja panjangnya, kerja kerasnya. Tapi 24 tahun juga bukan waktu yang terlalu panjang untuk memastikan institusionalisasi value-value HAM dan demokrasi sudah mengakar di sistem politik kita. Karena itu Kontras di seperempat abad berikutnya harus lebih kuat lagi, harus lebih berpengaruh lagi, harus lebih besar lagi. Karena kita sangat membutuhkan kehadiran Kontras. Justru di hari-hari ini, ketika bangsa kita seolah ada di persimpangan, tapi kita memang selalu masih punya harapan kalau Kontras ada dan eksis berjuang bersama-sama rakyat. Karena Kontras akan pasti memastikan kita membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam persimpangan ini. Dirgahayu, 24 tahun Kontras terus berjuang. Terima kasih. Selamat hari jadi ke-24 tahun Kontras. Semoga terus bergerak untuk mendorong suara rakyat akan pentingnya hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan dan menuntut pertanggungjawaban negara atas berbagai tindakan pelanggaran HAM. Saya Yako, terima kasih telah mengundang saya. Berikut refleksi saya yang akan saya berikan dalam bentuk spoken word. Hari apa ini? Oh, hari di mana perempuan masih mengalami diskriminasi. Masa sih? Apa iya? Bukannya sudah banyak perempuan yang ambil alih posisi. Bukannya sudah banyak perempuan yang bebas berekspresi. Bukannya sudah banyak perempuan yang punya ambisi. Bukannya sudah banyak perempuan yang punya pendidikan tinggi. Sudah banyak. Yakin sudah banyak. Sudah lupakah kita dengan kasus Ibu Baik Nuril yang malah dipenjara saat melaporkan pelecehan yang dilakukan oleh atasannya? Sudah lupakah kita dengan kasus Marsina yang dihilangkan nyawanya setelah melakukan aksi bersama rekan buruhnya? Sudah lupa. Bagaimana dengan banyaknya anak perempuan yang akses edukasinya dibatasi? Sudah kau nikah saja punya anak, masak, urus rumah tangga supaya bisa bantu ekonomi keluarga, habislah dia punya mimpi. Saat di sekolah, udah nggak usah main robot, perempuan main boneka saja. Perempuan tugasnya jadi sekretaris, wakil, atau bendahara kelas saja. Sampai-sampai sampul buku pendidikan pun gambar yang nyapu dan masak ya perempuan saja. Lalu bagaimana 3 perempuan Voice of Baceprot yang dibilang berpengaruh buruk karena memainkan musik metal? They are told to stop playing music just because they're wearing hijab. Tidak pantas dan banal katanya, ditakut-takuti akan terkena azab. Dulu ku pernah dilarang untuk rap sama mantan. Alasannya karena rap musik yang begajulan. Dinasihati jadi perempuan harus kalem dan biasa aja. Daripada terpaksa, ya lebih baik ku putus saja. Coba lihat apa yang terjadi kalau laki-laki pergi dan pulang malam. Wajarlah, namanya juga laki-laki. Kalau perempuan pergi dan pulang malam, oh dia pasti selingkuh dan perempuan gak bener pasti. Pernikahan pun menjadi simbol ranah kuasa. Saat ada perempuan yang menuntut kesetaraan dalam rumah tangga, diingatkan akan ranah otoritas kuasa. Saat berani menyampaikan pendapat, dianggap melawan, mendapatkan kekerasan berujung perceraian, dan dianggap perempuan gagal dan mempermalukan keluarga. Damn. Oh wait, I overheard Mbak Sudirman. I've been working my ass off to get that promotion, but I didn't get it because I'm about to have maternity leave in 6 months. Karena cuti melahirkan tidak jarang perempuan dikesampingkan dalam mendapatkan kesempatan promosi.
Sudah dan masih terlalu banyak stigma, konstruksi sosial, stereotip yang dialami perempuan. Perempuan diibaratkan barang dan diamini oleh masyarakat, dibatasi ruang geraknya dan tidak punya ruang aman. Bias gender selalu dijadikan kontrol sosial dan penyekat. Belum lagi saat ada perempuan yang berani bercerita di medsos saat terkena pelecehan. Masih saja ditemukan komen bullying, body shaming, victim blaming, dan menyalahkan si perempuan. Saat lapor ke aparat pun tidak jarang akhirnya dibungkam dan tidak mendapat keadilan. Pemerintah seakan tutup mata, padahal kasus kekerasan berbasis gender semakin meningkat setiap tahunnya. Sulit katanya, sulit, lo rasa sulit? Lalu apa yang perempuan rasakan selama ini nggak sulit? Sulit itu mendengar masih banyak sekali perempuan yang mengalami kekerasan di ranah personal, ranah publik, dan ranah negara. Sulit itu melihat masih banyak perempuan yang terkena kekerasan oleh aparat negara saat melakukan aksi persengketaan sumber daya alam, perampasan lahan, dan penggusuran. Sulit itu melupakan trauma kekerasan yang bertahun-tahun gak bisa hilang begitu aja. Sulit itu saat korban perkosaan harus visum malah ditanya kamu sholat 5 waktu nggak? Sulit itu saat korban perkosaan hamil tapi malah disuruh nikahin pemerkosanya. Sulit itu mendapat keadilan untuk korban kekerasan yang tidak ada payung hukumnya. Sulit itu sulit. Sulit itu melihat masih ada praktik perkawinan anak dan sunat anak perempuan. Sulit itu mendapat KBGO di media sosial. Sulit itu saat belum ada kebijakan hukum yang layak untuk pekerja rumah tangga. Sulit itu masih mendengar anak kecil, remaja diperkosa oleh aparat, pemuka agama atau keluarga sendiri. Sulit itu kalau yang disalahkan selalu baju saat pelecehan seksual itu terjadi. Sulit itu melihat pelaku kekerasan seksual lepas begitu aja dan ini masih dinormalisasi. Sulit itu saat dengar wakil rakyat gagal melindungi semua korban kekerasan seksual. Ini saatnya sahkan RUU TPKS, RUU PPRT, dan RUU tentang kesetaraan dan keadilan gender. Peace out.